aturan untuk memperbanyak drill itu ada di level SD, Pak, kalau bahasa Inggris itu. Secara aturan ya. Cuma problem kami kita bukan di kota lah gitu ya, di pinggiran lah, tapi ya problem kami itu. Mereka tuh vocabnya kurang, sementara vocab itu harusnya adanya di level SD gitu, Pak. Ya, kan kita nggak bisa berharap ke SMP SD, Bu ya. Udah masuk jadi anak ibu sekarang. Betul. Ya, jadi nggak salah Pak ya kalau kita mengulang lagi gitu, nggak apa-apa ya, mengedrill lagi gitu ya. Ya, sekarang gini Bu, bahasa Inggris gitu ya, kan udah nggak ada UN ya. Iya kan, UN nggak ada gitu kan. Apa sih yang dikejar-kejar gitu kan? Iya, betul. Iya, sekarang UN nggak ada. Penentu kelulusan bahasa Inggris apa? Ya ibu sendiri. Iya, tapi di KTA ada Pak, di TKA ada Pak. TKA jadi kan tidak menentukan kelulusan. Iya, betul sih, betul. Ya, betul. Saran saya adalah jadi membiasakan komunikasi bahasa Inggris itu ya tugasnya guru bahasa Inggris. Termasuk salah satunya adalah proporsi berapa persen sih ibu instruksi dalam bahasa Inggris. Mungkin di awal-awal ketika bapak ibu sebutlah 70% bahasa Inggris atau 60% bahasa Inggris, pasti anak akan protes tuh. Gitu. Tapi kan lama-kelamaan. Iya, betul Pak. Itu harus dibiasakan itu. Emang orang bule pas lahir bisa bahasa Inggris? Kan enggak. Orang bule bisa bahasa Inggris karena terus dijajali bahasa Inggris. Akhirnya kan ngomong bahasa Inggris. Saya bisa ngomong bahasa Indonesia karena dijajali bahasa Indonesia. Pas suruh ngomong bahasa Inggris, nggak bisa. Masa ketika 3 tahun bertemu dengan ibu, 60% dari komunikasi ibu di kelas itu kayak bahasa Inggris. Masa iya sih nggak ini? Kira-kira gitu Bu ya? Iya, siap Pak. Yang bahaya itu kalau... Ya, gimana Pak? Mengenai bahasa Inggris ya, saya kan pernah sekolah di SD, SMP, SMA. Saya belum bisa baca, belum bisa berbahasa Inggris. Tetapi sudah disodorkan pertanyaan dalam hati saya, saya aja belum bisa baca, ya nulis, kenapa harus ada pertanyaan gitu. Maksud saya, kalau memang belum bisa baca, menulis, terus aja sampai SMA atau itu dilanjutkan sampai dia bisa berbahasa Inggris, bisa menulis bahasa Inggris, nggak usah pertanyaan lah gitu. Vocabulary diperbanyak gitu. Sampai SMA insya Allah bisa ngomong bahasa Inggris. Jangan lagi ke pertanyaan-pertanyaan gitu. Perbanyak vocabulary gitu kan. Itu dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini sebenarnya tantangan Bu bagi guru bahasa Inggris. Ya, kan? Betul Pak. Ya. Kan saya termasuk salah satu korbannya. Korban singgung bahasa Inggris. Karena gini, seringnya ketemu gini, bahasa Inggris itu ketemu, teksnya sering ketemu full bahasa Inggris itu kalau bertemu dengan buku. Tapi dalam hal komunikasi di kelas, itu biasanya proporsinya itu di bawah 50% bahasa Inggrisnya itu. Dari guru-gurunya. Betul ya? Iya, Pak, betul. Makanya salah satu program Kemdikbud itu adalah sertifikasi untuk guru bahasa Inggris. Levelnya itu kan, level kemampuan bahasa Inggrisnya itu salah satunya. Karena ada program itu kan 2027 itu bahasa Inggris mulai dari SD itu. Ya, betul Pak. Ya. Gitu. Oke Bu ya. Ya, terima kasih Bapak. Sama-sama. Ya, oke, baik Bapak Ibu. Untuk sesi materi pertama, pembelajaran mendalam, yang ingin disimpulkan, kesimpulan dari sesi untuk pembelajaran mendalam ini, pertama bahwa target kita merubah transformasi pembelajaran ini, melakukan transformasi pembelajaran dengan pembelajaran mendalam adalah kita ingin menciptakan 8. Ada 8 kemampuan, ada 8 profil yang ini harapannya terwujud pada dicapai atau dimiliki oleh anak-anak kita. Yang itu kemudian disebut sebagai 8 dimensi profil lulusan. Nah, yang perlu dipahami adalah 8 dimensi ini bukan tanpa arah. Bukan tanpa karakteristik. Nah, untuk memahami ini,
karena kita ingin 8 dimensi ini terwujud dalam proses pembelajaran, maka kita pelajari seperti apa keinginan dari 8 dimensi profil ini yang ada di SKL. Oke, dan lihat bagaimana teknisnya itu ada di keputusan Beskap, Kepala Beskap 58. Kenapa? Karena 8 ini akan menjadi rujukan dalam proses pembelajaran, dalam penilaian, dalam pengembangan standar isi, dan lain-lainnya. Oke. Kemudian berikutnya, 8 dimensi ini bukan hanya sekedar slogan, tetapi keterampilan yang harus dilatihkan dari mulai, gitu ya, dari mulai anak belajar. Kalau berarti di SMP atau di SMA, SMK, ataupun SKH, berarti dari mulai anak itu masuk ke sekolah Bapak Ibu, di sanalah 8 dimensi itu mulai harus dilatihkan. Nah, karena dalam urutannya itu ada 3 level, berkembang, cakap, mahir, berarti kita harus punya target nih, gitu kan? Masa 3 tahun nggak sampai ke mahir, gitu kan? Maka 3 tahun itu hanya berkembang terus, gitu kan? Nggak naik-naik ke mahir, gitu kan? Nah, untuk itu maka Bapak Ibu perlu mempersiapkan, melatihnya dalam pengalaman belajar anak, gitu ya. Dari mulai pengalamannya seperti apa? Memahami, mengaplikasikan, dan melakukan refleksi, gitu. Nah, supaya betul-betul anak bisa belajar mendalam, maka perlu ada suasana selama proses belajar itu. Perlu ada yang Bapak Ibu perhatikan prinsip-prinsipnya, yaitu anak jangan pingsan pada saat belajar, artinya full kesadarannya. Itu berkesadaran kan, mindful. Oke. Kemudian supaya anak tahu kita ngapain sih belajar materi ini, maka pastikan apa yang diajarkan di awal kita dan dipelajari oleh anak itu ada relate dengan kehidupan sehari-harinya, konteks dengan dunia nyatanya. Maka perhatikan materi kita itu harus bermakna, gitu. Kalau 2 ini terwujud, berkesadaran, bermakna, maka insya Allah anak kita akan menikmati saja tuh proses belajar, walaupun Bapak Ibu galak, gitu kan, Bapak Ibu gurunya galak, gitu kan. Tapi kalau sudah, saya seneng sih sama mata pelajarannya, anak-anak gak akan peduli Bapak Ibu galak atau tidak, dia nikmati aja, udah ngalir aja. Itulah konsep joyful yang sebenarnya. Tetapi jangan kemudian sekelas sudah menyeramkan, jangan dibiarkan membeku terus. Gak apa-apa diberikan ice breaking sebagai pemecah situasi saja, tapi jangan tiap pertemuan ice breaking deh, karunya Pak Robi isu belajar ice breaking naon deh, gitu kan. Nah, itulah Bapak Ibu beberapa hal mendasar untuk implementasi pembelajaran mendalam. Dengan demikian, materi pertama pembelajaran mendalam selesai. Oke, masih ada yang berikutnya. Nah, Bu Eka udah raise hand. Bangga Bu, pertanda tidak boleh diselesaikan dulu. Iya, maaf Bapak. Ya, saya mau menambahkan ya Pak. Tadi kan Bapak hanya menjabarkan tentang dimensi, prinsip, dan pengalaman belajar ya. Tapi ya, Bapak betul. belum menyinggung tentang kerangka pembelajaran. Ya. Kan kerangka pembelajaran ini kan termasuk PM juga ya Bapak. Ya, Apa belum dibahas? Apa akan dibahas nanti? Maaf Pak. Ya. Nah, jadi gini, betul. Ibu perhatikan betul lingkarannya ya. Lingkaran paling ujungnya kok nggak dibahas sih? Iya. Gitu ya? Oke. Nah, itu nanti akan saya insertkan di model-model. Oke, jadi gini Bapak Ibu. Betul, bahwa tadi kan kita bicara sesuatu yang ada di dalam kelas. Gitu ya? Nah, untuk mewujudkan itu, untuk mewujudkan yang tadi itu, ada hal lain yang harus kita perhatikan sebagai pendukung, gitu kan?
kerangka pembelajarannya, gitu ya. Atau sekarang bahasanya sekarang deh, gitu ya. Oke. Nanti yang pertama apa? Digitalisasi ya. Oke. Nah, apakah praktik pedagogi? ya kan ada 4 ya, satunya itu gitu kan. Iya. Digitalisasi pembelajaran itu gitu kan. Nah, sekarang Bapak Ibu, digitalisasi itu apakah sesuatu yang dibutuhkan atau tidak? Gitu ya. Nah, saat ini anak-anak kita itu sangat dekat dengan yang namanya teknologi. Gitu ya. Sehingga kebutuhan digital itu menjadi sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Nah, tinggal nanti di mana penempatan digitalnya. Apakah di perencanaan, di pelaksanaan, atau di asesmen. Nah, hanya yang sering kita lupakan adalah kita perlu digital nggak sih sebagai guru? Perlu, Pak. Digital? Sangat perlu, Pak. Sangat perlu, iya. Salah satunya yang tadi saya coba gunakan dengan Google Sheet tadi ya. Google Sheet tadi kan, saya bisa tahu Bapak Ibu sudah mengerjakan atau tidak. Kenapa? Karena saya punya keterbatasan. Ketika pembelajaran, saya ingin tahu apakah semua anak aktif belajar atau tidak. Semua peserta aktif belajar atau tidak. Gitu kan? Makanya, selain media itu untuk kebutuhan anak-anak kita, kita pun akan butuh teknologi untuk diri kita sendiri. Yang jarang kita pikirkan tuh. So, sekarang gini, Bapak Ibu, gimana sih caranya mengelola RPP supaya tidak tiap tahun itu hilang lagi drive-nya, ke nol lagi. Yang kita pikirkan tuh selalu media pembelajaran terus buat anak-anak kita. Tapi dengan adanya teknologi kita nggak terbantu, gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya apa? Tadi yang kita bahas, contoh video tadi itu kan melaksanakan apa? Pembelajaran berbasis project. Oke. Nah, untuk menciptakan prinsip dan pengalaman belajar, maka kita akan membutuhkan dukungan kita akan menggunakan model pembelajaran apa sih? Kita akan membutuhkan pendekatan apa sih? Gitu kan? Maka di sana pasti akan dibutuhkan yang namanya praktek pedagogisnya apa? Dan nanti akan harus dituangkan dalam RPP. Gitu kan? Nah, berikutnya apa? Kemitraan. Nah, contoh tadi, ketika melaksanakan proyek, siapa yang menjadi kliennya? Adalah sekolah lain kan? Ya, ada yang tadi. Iya, itulah yang disebut dengan kemitraannya. Nah, untuk itu, maka dalam hal kemitraan ini menjadi hal yang harus diperhatikan oleh Bapak Ibu. Gitu ya. Kenapa harus diperhatikan? Kita cek sebenarnya ketika akan mengaplikasikan, itu butuh dukungan eksternal nggak? Butuh dukungan di luar kelas nggak? Gitu kan? Butuh, kalau hanya misalkan itu ada di dalam kelas, itu biasa saja. Gitu ya. Kita kan ingin betul anak-anak kita itu menggunakan pengetahuannya dalam konteks real. Itu pasti akan membutuhkan mitra. Cuma dalam konteks mitra ini, jangan lupa, gitu kan? Kita jangan berpikir untuk kita saja. Jadi harapannya kemitraan ini juga menjadi concern kepala sekolah. Jadi kepala sekolah itu juga harus bisa melihat nih, apalagi di SMK. Kalau SMK itu pasti kan akan dengan Dudi kan, pasti dengan Dudi gitu kan. Kalau proyeknya mau ini ya Dudi, gitu kan. Gitu. Dan berikutnya adalah lingkungan pembelajarannya. Itu yang hal-hal tadi yang memang akan menjadi pembelajaran di dalam kelas akan makin optimal kalau 4 kerangka pembelajaran itu diperhatikan. Gitu ya. Oke. Seperti itu ya. Oke, nah sekarang Bapak Ibu, dari tadi kita melaksanakan pembelajaran. Oke. Apa yang Bapak Ibu rasakan?
boleh Bapak Ibu? Apa yang Bapak Ibu rasakan dari tadi kita jam 8 sampai dengan sekarang ini? Campur-campur, Pak. Campur-campur. Kayak ini Pak, kayak SOY Pak ya, campur-campur. Ya, Pak. Oke. Ada apa lagi Pak? Apa Bapak Ibu? Bersyukur ya Pak, Bersyukur. karena Kenapa Bu harus bersyukur Bu? karena mendapat kesempatan untuk lebih mengetahui tentang pembelajaran mendalam ini lebih dalam lagi dari Bapak. Oke. Menyenangkan, Pak. Menyenangkan, tidak terasa capek. Tidak merasa capek nongkrong di depan ini kapal gitu ya, berjam gitu. Ini Pak, Dan satu lagi sampai Pak, jam 2. iya. Satu lagi Pak. Jadi paham Pak, kenapa di bahasa Inggris itu dalam satu semester itu cuma ada 2 atau 3 paling banyak materi yang harus pokok bahasan yang harus dikenalkan ke anak-anak Pak. Itu Pak. Ternyata memang harus benar-benar mendalam gitu Pak. Iya betul. Ngapain belajar banyak-banyak Bu? Kalau nggak bisa dipakai, jadi bawa ke IMA. Iya betul. Luar biasa pokoknya. Jadi bahas yang kata tidak dibawa ke IMA lah gitu kan. Tadi siapa tadi? Oke. Nah, silakan Bapak Ibu, ada lagi? Ayah hiji ya. Tadi kan ada aktivitas apa membaca gitu ya, Baca. mendengar video, menonton video, kemudian pada akhirnya akan menyimpulkan gitu ya. Nah, jadi aktivitas itu saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu, kalau terus saya yang presentasi ceramah itu nggak ada belajar, itu nonton namanya, gitu ya. Nah, sama dalam pembelajaran mendalam pun itu adalah kita harus aktif, gitu ya. Bukan pasif menyimak aja gitu ya. Itu tidak belajar itu, gitu ya. Itu mah hanya mendengar dongeng Kaihan. Kalau yang di Serang, Cilegon kan tahu Kaihan ya, tukang dongeng gitu kan. Oke. Nah, jadi memang pada kondisi tertentu untuk anak memahami konsep, gitu ya. Memang harus ada aktivitas yang dilakukan, gitu ya. Bisa jadi aktivitas yang membaca, menonton, atau menggali informasi, gitu kan. Atau kemudian mengkonfirmasi informasi, gitu ya. Itulah beberapa aktivitas-aktivitas yang tadi coba saya lakukan, gitu kan. Sehingga mudah-mudahan beberapa yang saya lakukan itu menjadi lesson learn, oke. Untuk kasus yang sesuai itu bisa Bapak Ibu gunakan, gitu ya. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke sesi pembelajaran berbasis masalah. Masalah kok dipelajari? Hidup ini sudah penuh dengan masalah. Kenapa harus belajar dari masalah? Kenapa sih nggak belajar dari kesenangan? Oke, nah Bapak Ibu, sesi kedua ini kita nanti sampai dengan jam 3 lebih lah gitu ya. Kita akan mulai masuk ke pembelajaran berbasis masalah, problem based learning, gitu ya. Oke, saya share screen dulu deh. Jadi Bapak Ibu mohon tetap fokus, tetap konsentrasi. Oke, saya share screen dulu. Lihat Bapak Ibu? Terlihat Pak. Terlihat Pak. Terlihat teman. Oke, insya Allah dari mulai sesi sekarang, oke, jam 14 ini sampai dengan besok, mungkin di jam 10, kita akan mempelajari problem base. Oke. Nah, Bapak Ibu, harapannya bahwa setelah kita belajar bersama setelah daring ini,